Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Pada part kedua ini kita akan lebih menggali tentang pembinaan iman di KWK Visipol Untan, unit kerohanian mahasiswa Katolik dalam pembinaan iman. Dan luar biasa, mereka walaupun sudah menjadi alumni tapi tetap mendukung KWK ini sebagai satu unit kegiatan. Maka mungkin namanya disebut kerabat, yaitu famili atau keluarga. Baik Adit, mungkin bisa dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang melibatkan baik alumni maupun mahasiswa aktif yang mampu menciptakan tali persaudaraan, misalnya kayak Paskah bersama atau Natal bersama. Silakan. Nah, oke Pak. Kalau terkait dengan kegiatan yang melibatkan alumni dan lain sebagainya, itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang mana itu dipegang oleh kawan-kawan yang sudah berada lama di KWK. Seperti misalnya di latihan kepemimpinan dasar, yang mana itu merupakan proses pengkaderan kawan-kawan. Nah, kami juga mengharapkan dan juga membutuhkan partisipasi dari alumni-alumni KWK untuk dapat menambahkan daripada penyampaian terkait pengembangan dan penguatan iman. Nah, jadi tujuannya alumni ada di situ sebagai penasihat, sebagai pendamping, dan juga pada dasarnya sebagai pemfasilitasi kami untuk dapat mengembangkan kawan-kawan dalam latihan kepemimpinan dasar. Nah, kemudian ada juga kayak seperti kegiatan bakti sosial tadi. Nah, alumni juga berperan aktif, yang mana juga mereka itu ikut serta sebagai peserta, mendampingi kawan-kawan, dan juga menambah euforia kegiatan. Seperti halnya mereka dapat juga menjadi pemateri ataupun dapat sebagai penasihat kawan-kawan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Nah, selain daripada itu, yang terkhususnya kayak seperti di kegiatan-kegiatan pembinaan seperti magisterium atau juga laskar tadi. Nah, alumni itu berperan sebagai orang yang dapat menjadi pemateri yang dapat memberikan saran dan masukan serta materi-materi terkait pengembangan iman. Nah, itu yang selalu kami terapkan, itu yang selalu kami laksanakan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Alumni itu kami arahkan dan juga kami mohon bantuannya untuk dapat menjadi pemateri yang dapat menasihati kawan-kawan yang mengikuti kegiatan. Mungkin itu peran alumni yang mana memang sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam satu tahun periode kepengurusan. Karena tanpa alumni kami pun, kami juga tidak akan tahu apa yang akan kami gerakkan selanjutnya, mana hal yang baik dan tidaknya. Nah, karena alumni itu juga sudah merasakan dan juga sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dan seperti itu. Terima kasih. Baik para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, dalam lentera minggu ini dengan kegiatan pembinaan iman di KWK, silakan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, jika ingin bertanya bisa bergabung di line telepon 742140 atau di WA RRI Pro 1 Pontianak. Dan di sini kita masih bersama Adit selaku Ketua KWK Visipol Untan. Baik, menarik apa yang disampaikan oleh Adit tadi. Ini ada pertanyaan dari, kita sapa dulu para pendengar kita, terutama Pak Sigar yang memang aktif mendengarkan siaran RRI Pro 1 Pontianak, terutama lentera minggu. Baik, pertanyaan dari Pak Sigar itu ya melalui WA pribadi saya. Yang pertama, bagaimana cara masuk KWK? Nah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa baru dibimbing oleh KWK? Apakah masih ada semacam bullying atau ospeknya? Karena beberapa kali ya kan menurut informasi ya seperti dikerjain lah. Apakah hal-hal itu masih ada? Silakan. Oke, mungkin saya menjawab yang pertanyaan pertama, bagaimana caranya masuk KWK. Nah, KWK ini kan merupakan unit kegiatan mahasiswa ataupun KMK unit di Visip Untan. Nah, jadi tanpa adanya pendaftaran ataupun hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mengikuti KWK, kawan-kawan yang Visip Untan ini tadi sebagai mahasiswa-mahasiswa yang sudah terdaftar secara akademik dan juga secara administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beragama Katolik itu sudah resmi sebagai anggota KWK, di mana ini dituliskan pada anggaran rumah tangga pada bab 1 pasal 1 ayat
1 dan 2, Ya. yang mana berbunyi keanggotaan kerabat masyarakat Katolik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura adalah mahasiswa-mahasiswa yang beragama Katolik dan terdaftar dalam administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Harus masuk Visipol dulu ya? Iya, jadi FISIP yang beragama Katolik Ya. itu pastinya anggota KWK. Nah, yang kedua terkait dengan yang disampaikan terkait pertanyaan tentang bullying ataupun perpeloncoan terhadap kader-kader baru atau anggota baru KWK. Nah, itu sebenarnya kawan-kawan itu sudah memikirkan terkait dengan transformasi organisasi KWK, yang mana kita tidak lagi bisa menggunakan cara-cara yang lalu-lalu terkait dengan bagaimana kita membina karakteristik, membina iman kawan-kawan yang ada di KWK. Tidak lagi bisa dilakukan dengan cara kekerasan, tidak lagi bisa dilakukan dengan cara yang seperti yang dulu-dulu. Nah, tetapi yang coba kami lakukan sekarang adalah bagaimana kami tetap membuat mereka itu menjadi anak-anak yang tegas, memiliki mental yang kuat sebagai khususnya anggota KWK yang beragama Katolik di FISIP Untan, yang mana bertujuan ketika kami melakukan sedikit tindakan yang mana memproses mereka dengan cara yang tegas. Nah, dalam artian tegas ini tidak menggunakan kekerasan, tidak lagi main fisik dan lain sebagainya. Mungkin secara harfiah untuk membentak ataupun untuk menegaskan mereka untuk disiplin dan sebagainya, itu sangat penting saya rasa. Karena itulah yang membangun mereka, membangun mentalitas mereka. Terkhusus kami adalah mahasiswa FISIP Untan yang mana nantinya akan bergerak di bidang masyarakat, akan bergerak di ruang lingkup daripada masyarakat-masyarakat. Kalau kami memiliki kualitas kecerdasan dan juga memiliki pemikiran yang sangat intelek, tetapi kami tidak memiliki mental yang kuat, nah juga tidak akan terjadi apa-apa. Nah, itu yang coba kami tuju dari KWK. Bagaimana anak-anak Katolik ini tadi selain memiliki intelektual yang bagus, juga memiliki jiwa kepemimpinan ataupun public speaking yang oke, nah juga memiliki mentalitas yang mana itu saya rasa sangat dibutuhkan di masa yang saat ini. Mungkin seperti itu terkait dengan jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Terima kasih. Baik, kita juga sapa Pak Jack dari Paroki MRPD. Dia bertanya juga, tadi ada kegiatan latihan kepemimpinan ya. Seperti tahu konsep dasarnya kepemimpinan sejati itu adalah Yesus Kristus kan. Nah, KWK juga mempersiapkan pengurusnya dengan LK. Berarti kalau tidak ikut LK berarti belum bisa bergabung menjadi pengurus ya. Walaupun dia sudah semester 3 ya. Karena kan untuk yang baru itu kan semester 1 dan 2. Nah, bagaimana proses perekrutan LK ini? Apakah pilih-pilih sesuai dengan keaktifan atau setiap mahasiswa Katolik yang baru bisa bergabung, yang penting mengikuti sistemnya? Silakan. Oke, saya menjawab pertanyaan terkait dengan LK atau yang di KWK itu disebut dengan Laskar KWK atau latihan kepemimpinan dasar. Nah, Laskar KWK ini tanpa syarat tertentu, intinya dikhususkan kepada mahasiswa baru yang memang pada tahap itu untuk memasuki masa proses mereka. Nah, di tahun ini kami mengadakan latihan kepemimpinan dasar atau Laskar KWK. Itu terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi Katolik FISIP Untan atau anggota KWK FISIP Untan yang angkatan 2022 yang mana dilaksanakan di Menjalin, Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin. Nah, itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 16 April 2023. Nah, jadi terkait dengan skema kepengurusan KWK FISIP Untan sendiri itu sebenarnya menuntut dan juga mewajibkan pengurus inti KWK itu harus yang melalui kaderisasi atau latihan kepemimpinan dasar. Wajib berarti ya? Wajib. Pengurus inti itu seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara itu wajib mengikuti Laskar. Nah, kemudian untuk terkait pelaksanaan Laskar itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu dikhususkan kepada mahasiswa baru yang mana kawan-kawan itu dididik, dilatih untuk menjadi pemimpin melalui dasar-dasar iman Katolik dan juga melalui pengenalan pengurusan KWK seperti pemahaman dasar daripada KWK itu sendiri. Nah, pengarahan dasar itu sebenarnya itu tidak diperuntukkan untuk hal yang lebih. Jadi ibaratnya ketika kawan-kawan yang tidak mengikuti Laskar atau tidak berkesempatan misalnya memiliki kendala dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan itu, tetapi mereka itu tetap diterima sebagai anggota KWK. Nah, jadi proses ini tadi sebagai pengembangan diri.
pengembangan diri, bagaimana kawan-kawan yang mengikuti ini dapat dikembangkan lagi untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak juga memilah-milih kawan-kawan yang aktif maupun tidak aktif untuk berkembang. Nah, karena pada dasarnya visi dan misi KWK adalah mengembangkan anak-anak Katolik di FISIP Untar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, berikutnya kita sapa Goliat Goli ya. Dia alumni Fakultas Hukum, mungkin sudah kenal ya Adit ya. Dia bertanya bagaimana program kerjasama antar unit UKMF, terutama unit kerohanian ya. Kalau di hukum itu kan MK-PIJA, kemudian kalau misalnya di ekonomi itu namanya Gameka, IPKIP, Gamaska. Kemudian kedokteran namanya Pastolik, ya kan. Ya, kemudian MIPA itu Imasika, kehutanan itu Kostulata, teknik itu Kapatipa, ya. Udah semua disebut ya. Kalau tidak disebut nanti Pertanian Immaculata. Ya, pertanian Immaculata ya. Nah, jadi bagaimana program gabungannya itu ya kan? Apakah hanya antar UKMF atau mungkin difasilitasi oleh KMK? Silakan. Nah, oke. Terkait program gabungan itu memang setiap tahunnya itu memang difasilitasi oleh KMK. Nah, KMK itu memfasilitasi kita untuk dapat bergabung melaksanakan program dari KMK Untan. Yang mana KMK Untan sendiri, saya jelaskan, itu merupakan wadah yang menghimpun dari 9 UKMF tadi dalam satu kesatuan, yaitu KMK. Bukan merupakan jalur komando, tapi merupakan jalur koordinasi. Jadi kita yang dibagi menjadi 9 ini disatukan dalam KMK Untan, sebagai wadah Untannya tadi. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan gabungan itu tadi, itulah di KMK tadi, seperti LKKMK maupun Nasionalis KMK yang baru kemarin terlaksana, mungkin juga nantinya penyambutan mahasiswa baru juga. Nah, tetapi daripada KMK sendiri yang memang bertujuan untuk menghimpun 9 UKMF ini, nah dari beberapa UKMF itu juga memiliki interaksi lebih ataupun juga memiliki inisiatif lebih untuk dapat menggabungkan dari kawan-kawan. Nah, misalnya kemarin yang biasa dialami oleh KWK itu adalah mereka itu mengajak kerjasama dalam bentuk pelayanan gereja, bukan core. Nah, biasanya itu dari Gameka, dari Gamaska, mungkin Imasika juga, itu ngajak, ayo kita core sama-sama, jadi latihan sama-sama, juga pelayanannya sama-sama. Nah, kemarin juga ada tawaran dari Pastolik untuk kayak seperti pengenalan daripada UKM KWK dan juga pengenalan dari Pastolik, dialog interaktif daripada 2 UKM ini digabungkan menjadi satu yang bertujuan untuk mengarahkan kepada kawan-kawan mahasiswa baru. Nah, sebenarnya daripada 9 UKM itu sebenarnya memiliki wadah sendiri untuk memiliki kegiatan gabungan, itulah di KMK. Yang seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, para pendengar dari Pro 1 Pontianak, kita masih menunggu mungkin ada WA baik secara ya langsung ke saya atau ke WA RRI atau ke line telepon 742140. Baik Adit, setelah kita banyak memahami tentang program-program KWK, nah mungkin dalam kegiatan 1 tahun itu kan kegiatan lanjutan untuk mahasiswa semester 3, semester 5, dan semester 7 itu ada program tersendiri atau khusus ya, selain program gabungan. Karena biasanya program wajib itu wajib diikuti oleh semester 1 dan semester 2 ya. Bahkan itu terkait dengan nilai mata kuliah agama ya. Mungkin dulunya ya, untuk referensi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti itu mereka akan menjadi pengurus. Nah, bagaimana untuk semester 3, semester 5, semester 7? Apakah ada program 1 minggu sekali misalnya sosialisasi apa atau mungkin merancang kegiatan apa? Silakan. Oke. Jadi dalam 1 tahun struktural KWK itu sebenarnya sudah dirancang dari abang-abang senior alumni kami, yang mana dalam 1 tahun sebagai mahasiswa baru, semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4 mungkin. Nah, itu kawan-kawan masih berperan aktif sebagai peserta dari kegiatan-kegiatan KWK. Nah, kalau memang untuk intensivitas untuk mereka jadi panitia mungkin kurang, karena dalam 1 tahun itu sudah dirancang setahun jadi peserta, setahun jadi pengurus, dan setahun jadi pengurus. Oh, jadi 2. Nah, setahun jadi peserta, setahun jadi panitia, setahun jadi pengurus. Nah, artinya nanti semester akhirnya itu sudah tidak dilibatkan atau sekedar hanya menjadi pengarah atau menjadi
penggembira ya. Ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan saya sekarang itu semester 7. Nah, jadi dari semester 6 kemarin, di tahun kemarin itu saya terpilih menjadi ketua umum KWK periode 2022-2023. Karena nanti di bulan 12 ini saya berakhir masa jabatan saya, digantikan lagi dengan adik-adik saya yang angkatan 2021. Oh gitu. Nah, untuk saat ini dan di tahun 1 tahun full ini, adik-adik angkatan 2021 ini mereka itu ditugaskan menjadi menjadi panitia dalam 3 kegiatan besar atau 3 kegiatan inti seperti Laskar KWK, Baksos KWK, dan juga Des Natalis KWK. Nantinya di bulan 10 nanti itu berbeda-beda orangnya ya. Satu angkatan tapi berbeda-beda orang. Ya, maksudnya untuk panitia intinya berbeda ya, untuk menyeleksi siapa yang cocok untuk menjadi pengurus inti ya. Ya, untuk menjalankan regenerasi ke depan. Nah, kemudian di tahun ini juga di angkatan 2021 itu dilaksanakan latihan kepemimpinan dasar yang mana mereka menjadi peserta. Kemudian yang seperti saya sampaikan di awal, kurang intensif mereka untuk menjadi panitia, tetapi juga ada dijadikan panitia sebagai cara mereka untuk mempelajari administrasi, cara mengelola suatu kepanitiaan dan lain sebagainya. Mereka megang kepanitiaan pasca. Nah, nanti di bulan 10 ini mereka juga megang kepanitiaan jarak, itu angkatan 2022. Yeah. Di Baksos kemarin mereka sebagai panitia bayangan atau tandem dari angkatan 2021 yang sebagai panitia inti. Nah, mungkin secara simpelnya yang saya jelaskan ini tadi, 1 tahun sebagai peserta, 1 tahun sebagai panitia, dan 1 tahun sebagai pengurus. Nah, di tahun-tahun berikutnya sudah menjadi senior dan alumni. Mungkin ada 2 orang yang menjadi Dewan Penasihat Organisasi, yaitu nanti saya dan wakil saya. Nah, jadi kami itu masih menjabat di 1 tahun ke depan sebagai penasihat organisasi KWK. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan terkait dengan struktural daripada pengurusan atau juga kepanitiaan di KWK. Terima kasih, Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Rodi ya. Rodi ini dari mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, dia bertanya bagaimana kerjasama pendampingan dosennya. Apakah dosen pembina di Visipol Untan, terutama KWK itu, apakah melibatkan dosen-dosen yang beragama Katolik dalam proses pembinaan dan pendampingan? Silakan. Oke, jadi secara pendampingan KWK itu punya 3 pendamping. Yang pertama itu dari Dewan Penasihat Organisasi atau DPO, yang itu merupakan ketua ataupun wakil ketua di tahun sebelumnya. Kemudian adalah dosen pembina KWK. Nah, dosen pembina KWK itu ranahnya di dosen, nanti akan saya jelaskan. Kemudian terakhir adalah prater pembimbing KWK. Nah, jadi dari agama tadi ada prater juga. Nah, mungkin kita akan berfokus kepada 2 hal ini. Mungkin prater dulu yang saya jelaskan. Frater pembina KWK ini adalah frater yang ditunjuk, yang mana nantinya bertugas di Kuskupan Agung Pontianak selama 1 tahun. Itu mereka di STT mengemban tugas kuliah mereka. Nah, jadi selain daripada itu, kayak seperti yang telah diadakan dalam misa penyambutan KMK Untan, frater ini ditugaskan di UKMF masing-masing. Nah, jadi dari 9 UKMF ini dibagilah frater ini untuk bisa mendampingi dari setiap UKMF. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan dari saudara yang dari Fasilita tadi, terkait dengan peran dosen untuk mendampingi KWK. Itu tadi dosen pembina KWK. Nah, dosen pembina KWK ini dilibatkan oleh dosen-dosen yang beragama Katolik. Kebetulan di tahun periode kami itu ada 2 dosen, Bu Anton dan juga Bu Epri, yang merupakan dosen Visip Untan yang beragama Katolik. Tugasnya itu membina dan juga mendampingi KWK selama 1 tahun pengurusan. Jadi terkait dengan program kerja dan juga lain sebagainya, terkait dengan nasihat ataupun segala macam, kami diskusikan dengan dosen pembimbing dulu sebelum memulai kegiatan. Nah, dosen pembimbing ini hanya berhak atau berwenang untuk mengarahkan dan juga menasihati terkait program yang dilaksanakan. Dan berwenang untuk memutuskan. Nah, itu juga dosen ini sebenarnya juga tugasnya bagaimana bisa memberi pemahaman kepada pimpinan fakultas terkait dengan peran dan juga tugas tanggung jawab KWK selama 1 tahun periode. Mungkin seperti itu saja penjelasan terkait dosen pendamping. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa waktu juga yang memisahkan. Asik mendengar Aditnya, lancar dalam mengkomunikasikan, memang tepat untuk menjadi ketua umum. Terima kasih Adit atas kehadirannya di studio RRI Pro 1 Pontianak. Lain kali kita bisa berbincang-bincang kembali. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, demikianlah
pembinaan iman di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura oleh KWK, Kerabat Mahasiswa Katolik, di mana unit kerohanian ini telah memberikan pendampingan selama 29 tahun, luar biasa. Dengan itu, mari kita selalu menjaga tali persaudaraan dalam Kristus Yesus, terutama di alumni dan di mahasiswa yang beragama Katolik. Demikianlah Lentera Minggu kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau menyatukan kami menjadi pribadi-pribadi, dan Engkau memberikan kami kekuatan dan kehendak-Mu terjadi jika kami bekerja sama. KWK telah membuktikannya. Semoga KWK sebagai pembinaan iman bagi mahasiswa ilmu sosial politik di Untan menjadi alat-Mu, tanda rahmat-Mu untuk selalu mengembangkan iman dengan melayani, terutama melayani mahasiswa Katolik di Visipol dan juga melayani masyarakat serta umat yang mereka sasar untuk program-program kerjanya. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dunia sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.